Shalom, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu pemuji UKIM PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Patar Tampu Bolon, mahasiswa PPG dalam jabatan S1 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sibolga, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 fase E dengan topik Hidup dalam Masyarakat Majemuk. Saya menyadari dalam video ini pasti akan banyak kekurangan, maka saya mohon kepada Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu pemuji UKIM yang menyaksikan video ini, sudilah kiranya memberikan saran dan masukan yang membangun demi peningkatan proses pembelajaran ke depannya. Demikian saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih dan selamat menyaksikan video ini. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Kita nggak senyum kok. Oke, coba luruskan nak bangkunya, mejanya. Luruskan. Sampai ambil sampah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Bukunya sudah? Nah, coba lihat dulu. Alkitabnya? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak akan absen kita dulu semua untuk melihat kehadiran kita. Nanti kalau Bapak absen, angkat tangan ya. Adinka. Terus. Oke, absen ya. Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Kita mulai pembelajaran. Ada baiknya kita ibadah singkat. Ibadah singkat dipimpin oleh Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita, ada baiknya kita beribadah singkat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, menimpa mata lenuh. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Matius 5 ayat 3 sampai 4. Kita membacakannya secara bersama-sama. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Belajar pada hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih nak. Baiklah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan judul Hidup dalam Masyarakat Majemuk. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Hidup dalam masyarakat majemuk. Kalian sudah pernah dengar hidup dalam masyarakat majemuk? Sudah pernah dengar? Belum? Baiklah. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, hidup
dalam masyarakat majemuk, Bapak mau ajak dulu kalian untuk memahami ini. Sama-sama kita baca dulu, 1, 2, 3, ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pernah dengar istilah ini? Pernah. Apa yang kalian pahami tentang istilah ini? Coba kalian. Ini kan tunggal ika. Ini kan tunggal ika. Bersatu teguh, bercerai kita runtuh. Oke, tidak apa-apa. Siapa lagi? Ya. Tidak boleh berkelahi karena berbeda. Tidak boleh berkelahi karena Berbeda. bagus yang kalian bilang itu semua. Nah, tapi mari kita rangkum semua. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada 3 pengertian. 1 apa itu sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Menyatukan perbedaan menjadi kekuatan. Yang kedua, Menghindari konflik dan perpecahan. yang ketiga, Membangun kerukunan dan toleransi. iya, sebelum kita tahu hidup dalam masyarakat majemuk itu, Bapak mau antar kalian dulu bahwa kita dalam masyarakat majemuk harus bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebab dalam masyarakat majemuk itu banyak sekali golongan-golongan masyarakat, golongan-golongan masyarakat. Jadi masyarakat majemuk artinya adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa golongan masyarakat. Ada apa namanya? Ada yang kulit hitam, ada yang suku Batak dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita lihat ke depan. Bapak mau kalian coba dulu menceritakan bagaimana pengalamanmu tentang kemajemukan dalam masyarakat. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa masyarakat majemuk adalah sekelompok masyarakat yang di dalamnya tinggal hidup berbagai golongan masyarakat, tidak memandang status sosial, status pekerjaan, dan status suku, agama, budaya, dan lain-lain. Coba ceritakan dulu pengalamanmu tentang kemajemukan di dalam masyarakat. Siapa yang bisa? Saya Pak, Baik. di kompleks saya tidak hanya ada beragama Kristen, tapi juga ada yang agama Islam. Juga dengan suku, tidak hanya suku Batak, melainkan ada juga yang suku. Bagus, tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang mau punya pengalaman? Ada? Ada? Oke, itu sudah bagus. Contoh masyarakat yang majemuk adalah di satu komplek rumah kita, di lingkungan komplek rumah kita itu terdiri dari berbagai suku agama yang berbeda. Punya tetangga yang beragama berbeda? Punya Pak. Punya tetangga yang memiliki suku yang berbeda? Punya Pak. Enak kan? Enak kan? Gimana ya? Lucu-lucu ya? Iya, bagus. Yang kedua, berbicara tentang kemajemukan dalam masyarakat, kita juga harus berbicara tentang pengalaman tentang toleransi beragama. Sebab masyarakat yang majemuk adalah masyarakat yang di dalamnya juga agamanya berbeda-beda. Sekarang, Bapak mau tanya. Coba ceritakan dulu pengalamanmu tentang toleransi beragama. Siapa yang punya cerita sih? Pengalaman. Oke, silakan. Yang pertama ketika hanya ada agama Muslim, yang melakukan kesalahan di sana, agama Muslim menantikan Muslimnya tidak meninggalkan. Yang kedua, ketika Muslimnya tidak berpuasa, umat Kristen tidak melakukan ibadah. Bagus, tepuk tangan dulu nak. Iya, terima kasih. Kalian sudah menceritakan bagaimana pengalaman kalian tentang masyarakat majemuk dan juga tentang toleransi beragama. Itulah keadaan tentang masyarakat majemuk. Selanjutnya, baiklah, kita akan lanjutkan untuk melihat dasar Alkitab dari kemajemukan dalam masyarakat. Kita buka Alkitab kita Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat yang 10. Dapat katakan amin. Amin. Terus mari kita baca secara bersama-sama dan pelan-pelan. 1, 2, 3, ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah Kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
dalam masyarakat yang majemuk, karena kita berbagai-bagai suku, ras, dan agama, kita harus bisa lebih dahulu memberi hormat dan saling mengasihi. Baiklah. Nah, kenapa seperti itu? Kalian harus tahu bahwa kita dalam masyarakat majemuk ini terdiri dari berbagai ras. Sama-sama bilang, 2, 3 ya. Ras. Apa yang kedua? Yang ketiga? Keragaman budaya. Keempat? Keragaman agama. Oke, mari kita lihat keragaman ras. Ras itu apa saja? Sama-sama di bahasa cepat, 2, 3 ya. Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, Australoid. Iya, itu ras. Kita tidak bisa membedakan itu. Kalau kita kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, tidak bisa. Itulah kenyataan yang Tuhan adakan di muka bumi. Amin. Amin. Baik. Keragaman etnis. Etnis apa saja yang pernah kalian dengar? Sunda, Batak, Bugis, Dayak, Papua. Ada nggak di sini Sunda? Apa aja yang ada di sini? Coba bilang. Yang di sini, yang di kelas kita ini. Batak, Nias, Jambu, Ada Jawa? Karo, Padang, Papak. Nggak ada juga. Iya, berarti di sini mayoritas Batak. Iya. Oke, itu etnis. Boleh ya? Lanjut. Budaya. Di sini budaya apa aja? Kan? Contoh budaya apa? Tarian ya. Tarian apa yang pernah yang familiar di sini? Tortor ya. Tortor. Apa lagi? Tari sapu tangan. Itu pesisir ya. Ini contohnya. Tari saman dari upacara ngaben dari rumah adat Tongkonan di. Mari kita lihat di sini. Apa aja di sini ada? Tari apa tadi? Di sini. Tari tongkol, tari payung, ya kan? Oke. Upacara apa yang hari biasa di sini? Pernah kalian lihat? Upacara adat ya? Upacara adat apa? Ada batas untuk apa-apain? Contohnya pernikahan, iya, pernikahan. Baru apa lagi yang pernah kalian itu? Motong apa itu? Motong sapi. Untuk apa? Acara kurban, bukan? Iya, bagus. Rumah adat, ada nggak sih rumah adat? Ada ya, rumah adat pesisir ya. Di mana itu? Iya, di BL. Oke, kita lanjut. Keragaman agama. Agama apa saja yang diakui di Indonesia? Coba kita bilang. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya. Di sekolah ini apakah kalian terdiri dari beragam agama? Ya, Tidak semua Islam kan? ya, Tidak semua Kristen. Maka dari itu dalam kemajemukan agama menurut Roma 12 ayat 10 tadi kita harus ngapain? Ayo. Saling mengasihi. Terus Menjauhi memberi hormat terlebih dahulu. supaya tidak terjadi perpecahan. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar satu lagu. Satu lagu tentang kerukunan umat beragama. Salah satu contoh kita menghormati, menghargai. Mari kita belajar begini. Ya. Oke. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat
beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagaikan bineka kita ikat. Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Sudahlah datang urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha suka kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berdekat hidup bangsa. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai. Oke, Bapak sudah kasih tugas ya. Ini sudah habis. Jadi dibilang carilah video yang bertemakan toleransi beragama, moderasi beragama, dan kemajemukan. Satu kelompok memilih tema yang sudah ditentukan. Tuliskan link dalam sumber video. Sudah itu kita tulis linknya tadi? Sudah. Oke. Ini linknya ya. Mari kita lihat secara bersama-sama nanti apa yang ada dalam video itu. Semua kelompok memperhatikan videonya, oke? Siap? Hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Telah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitan. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Baik, kita masuk ke dalam link kelompok yang kedua. Big voucher sampai dengan 1 juta. Caranya, klik fitur keranjang dari konten YouTube.
Penguatan moderasi beragama tengah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama? Dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran ke ekstreman. Kita masuk ke dalam link kelompok 3. Bukan satu ya. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Hai, kembali lagi bersama Studi Ilmu Sosial. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat datang di channel Studi Ilmu Sosial yang membahas tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia. Melalui video ini, Studi Ilmu Sosial ingin mengajak kamu untuk mengenal lebih dekat. Baiklah anak-anak kami sekalian, sekarang kemari, perhatikan kemarin kita tadi sudah membahas beberapa video tadi. 4 video. Yang pertama tentang toleransi. Sama-sama kita bilang tentang Toleransi beragama. yang kedua tentang Moderasi beragama. yang ketiga kemajemukan suku. Yang keempat kemajemukan budaya. Kita sudah membahas 4 video. Sekarang saatnya untuk presentasi kelompok masing-masing. Silakan untuk kelompok 1 kami persilakan untuk mempresentasikan masing kelompoknya apa yang kamu dapatkan dari video ini. Silakan. Dari video tersebut menceritakan tentang kita bisa belajar bagaimana menyikapi keberagaman yang ada pada teman-teman yang memiliki latar belakang agama yang berbeda dengan kita. Yang kami dapat dari video toleransi beragama adalah 1. Toleransi beragama menceritakan masyarakat yang lebih damai. 2. Toleransi melindungi hak kebebasan beragama. Tepuk tangan. Kelompok 2, silakan. Yang kami dapatkan dari video moderasi beragama adalah 1. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebihan dalam beragama saat menjalankan pelajaran beragama dan tidak ekstrim. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Lanjut kepada kelompok 3. Yang kami dapat dari video tentang keragaman suku adalah di Indonesia ada lebih dari 300 suku dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Masing-masing suku dan budaya memiliki ciri khas dan tradisi yang unik. Dan juga keragaman suku memberikan warna yang indah bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke. Nah, kelompok 4, kemajemukan dalam budaya. Nilai-nilai yang kami dapat dari majemuk budaya adalah yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, menghargai kearifan lokal. Yang keempat, mengapresiasi budaya lain. Yang kelima, menghargai hak asasi manusia. Oke. Bagus. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil dari kelompok kalian dari video itu. Sampailah kita kepada kesimpulannya. Tapi sebelum sampai kepada kesimpulan, Bapak ingin kalian memberikan sedikit
Bagaimana pengalaman belajar kalian? Pengalaman belajar kalian selama tadi? Silakan, ada yang mau tangan? Pengalaman belajar yang sudah kalian lakukan tadi? Satu orang? Ada? Bagaimana pengalaman belajar kalian tadi? Waktu kita belajar dari awal sampai akhir ini? Saya, Pak. Iya, silakan. Silakan. Yang saya dapatkan dari pengalaman pelajaran kita mulai dari tadi, kita jadi mengetahui bahwa keberagaman budaya itu dapat kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Di kehidupan kita sehari-hari tidak cuma ada satu suku, namun banyak bermacam-macam suku. Hanya itu yang dapat saya katakan. Oke, bagus. Ada lagi yang memiliki pengalaman belajar dari mulai tadi sampai sekarang? Ada? Oke, tidak ada ya? Sudah merangkum itu semua ya? Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan kita, pembelajaran kita dari awal sampai detik ini tadi. Inilah kesimpulannya. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Hidup dalam masyarakat majemuk berarti setiap manusia harus menyadari bahwa kehidupan yang sedang berjalan saat ini, bahkan di masa yang akan datang, adalah beragam, lebih dari satu golongan. Maka manusia dituntut untuk menyadari dan menerima keberagaman itu dengan membuktikan dapat hidup saling berdampingan, harmonis, saling menghargai perbedaan, serta memahami bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan untuk saling melengkapi. Dengan demikian, tidak ada kebencian, penindasan kekerasan, diskriminasi, dan lain-lain. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Itulah kesimpulannya, bahwa kita harus menyadari kita hidup di dunia ini, kita hidup di Indonesia ini, kita beragam. Tidak bisa saling membeda-beda, melainkan harus saling menghargai satu dengan yang lain, untuk saling melengkapi. Maka ketika kita saling menghargai, saling melengkapi, tidak ada namanya kebencian, tidak ada namanya kekerasan atau penindasan atau diskriminasi. Baiklah, untuk merefleksikan tugas kita ini, mata pelajaran kita ini, materi kita ini, untuk merefleksikan materi kita ini, Bapak mau kalian lebih dalam lagi mencari informasi. Tulis tugasnya, silakan tulis. Carilah informasi tentang bagaimana pandangan orang tuamu terhadap toleransi dan kemajemukan. Sekali lagi Bapak baca. Carilah informasi tentang bagaimana pandangan orang tuamu terhadap toleransi dan kemajemukan. Tugasnya dapat dikerjakan di buku tulis atau di mikroskop Word. Bisa dalam soft copy atau hard copy. Bisa dikirim dalam bentuk email nanti kepada Bapak atau dalam bentuk soft copy melalui via WA. Bisa? Oke, mengerti? Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan tutup pertemuan kita ini dalam doa dipimpin oleh Bapak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan proses pembelajaran kami dari mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti, memahami bahwa kami hidup di dunia ini harus bisa berdampingan walaupun berbeda-beda untuk saling melengkapi, sehingga kami tidak bisa saling membenci, saling menindas, saling memberikan kekerasan satu dengan lain. Terima kasih Bapak, ajari kami untuk berbuat yang lebih baik lagi demi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami